Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita masih berada di bulan Dzulhijjah, tentu saja banyak fenomena yang terjadi. Tentu saja terkait dengan ibadah yang kita laksanakan. Baik berpuasa di tanggal 8 dan tanggal 9, serta Idul Kurban di tanggal 10, serta Hari Tasyrik yang tepatnya tanggal 11, 12, dan 13. Serta peristiwa yang lain adalah adanya jamaah haji yang tentu saja mengalami hal-hal yang kurang positif atau kurang mendapatkan sebuah kebaikan-kebaikan, di antaranya dibatalkannya haji furodah atau visa furodah atau mujamalah. Ribuan jamaah haji dari Indonesia tidak luput dari hal tersebut, karena ada yang sudah membayar 350 juta, 500 juta, atau bahkan 750 juta, mereka gagal berangkat. Atau bahkan juga ada jamaah haji yang visa hajinya tidak keluar, atau antara IHAJ dengan Sisko Hajnya tidak sama, sehingga diganti, atau di dua item ini dari IHAJ dan Sisko Hajnya datanya tidak sama. Tentu saja ini miris bila terjadi di tahun-tahun berikutnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana warga muslim sesungguhnya harus bisa menahan diri terhadap hal-hal yang terjadi pada saat ini. Sudah disikapi oleh pemerintah bagaimana pensiapsiagaan hal yang terkait dengan haji dan umroh. Bahkan konon revisi undang-undangnya pun akan segera dilakukan. Karena jika mengacu pada pola ini, maka tentu saja nantinya akan banyak pihak yang dirugikan. Terkait juga dengan fenomena ada yang gagal wukuf di Arafah karena transportasi. Ada yang perjalanan 15 kilo, ada yang perjalanan 21 kilo. Tentu saja ini kalau wukuf sampai gagal, tidak sempat wukuf di Padang Arafah, lalu bagaimana hajinya? Padahal al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Padang Arafah. Lalu bagaimana ketika jamaah haji itu gagal dalam wukuf? Ini tentu saja menjadi perhatian, apakah hajinya harus diulang atau seperti apa. Padahal mereka sudah jelas-jelas menghabiskan belasan bahkan puluhan juta untuk bisa mendaftar haji, dan itu mereka menunggu. Khususnya yang reguler itu ada yang menunggu 5 tahun, yang 5 tahun tentu saja haji plus, atau bahkan ada yang menunggu 15 tahun, 20 tahun baru bisa berangkat. Tentu saja ketika berangkat malah hasilnya mereka tidak bisa wukuf di Padang Arafah. Ini tentu saja harus dijadikan perhatian oleh pemerintah. Belum mengacu ketika ada visa hajinya yang tidak keluar. Nah, ini tentu saja menjadikan kita harus lebih cermat dan lebih berhati-hati. Apakah data kita sudah sama di Kementerian Agama atau bagaimana? Tentu ini menjadi perhatian baik jamaah yang mendaftar pada tahun ini atau di tahun-tahun yang telah lalu. Kalau memang hal ini bisa diperbaiki, semoga hal-hal yang baik sajalah yang terjadi di masa-masa mendatang. Dan jamaah haji yang sekarang belum bisa berangkat, mungkin haji furodah yang tentu saja tahun ini sama sekali tidak ada visanya dan pemerintah Saudi Arabia belum mengizinkan, tentu harus disikapi dengan baik. Semoga dengan lobby-lobby tingkat tinggi dari pemerintah negara Republik Indonesia kepada pemerintah Saudi,
di tahun depan haji furodah ini bisa diberangkatkan. Mungkin jumlahnya juga akan banyak lagi. Karena memang kesadaran dalam beragama untuk saat ini di masyarakat Indonesia sangat tinggi. Dan inilah yang menjadi perhatian kita. Dan bagi saudara-saudara saya yang naik haji atau beribadah haji menggunakan fasilitas haji furodah, tentu saja harus legowo dalam proses ini. Dan sambil mengacu pada kondisi, misalnya ada yang mempunyai teman atau saudara yang tergabung dalam Komisi 8 DPR RI, kebetulan saat ini sedang masa reses dan masing-masing anggota DPR ini berkunjung ke dapil masing-masing. Monggo salurkan aspirasinya dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik. Semoga tidak hanya sebatas pada didiskusikan, tetapi tentu saja ada eksekusi yang menguntungkan semua pihak. Tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau KPIH-nya, atau biro jasanya, tapi senantiasa harus berpihak kepada kemaslahatan masyarakat yang lebih banyak. Semoga dalam hal ini bisa menjadikan pembelajaran. Dan tentu saja banyak jamaah haji Indonesia yang tentu sedang gerah atau sakit sehingga belum mampu mungkin untuk lempar jumroh atau sa'inya belum sempurna. Tentu saja mohon untuk para pembimbing, para mutawif, atau pihak-pihak yang terkait, yang berhubungan langsung, terkait langsung dengan jamaah haji, memberikan solusi yang sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya, sehingga ketika nanti kondur di tanah air, 203.000 lebih jamaah haji ini tidak merasa rugi akan hal yang dijalankannya. Jadi ibadah sunnah dan ibadah wajibnya bisa dilakukan dengan baik. Dan kami juga mengucapkan selamat datang pada teman-teman kita yang sekarang ini naik haji atau beribadah haji plus yang tentu saja kloternya sudah dimulai dari hari ini. Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, serta bisa syiar di masyarakat, beramal di masyarakat dengan lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita berharap bahwa semoga Allah mengabulkan atau mengkabulkan hajatnya. Allah memaafkan segala kesalahannya. Dan Allah mengganti biaya yang telah dipergunakannya, serta kebaikan ada pada kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Bagi saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang menyimak konten ini, silahkan untuk like, komen, dan subscribe. Semoga peran serta dari panjenengan dalam membantu kami dalam hal ini menghidup-hidupkan channel ini, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.